warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Merasa, selamat datang di podcast Merasa PGSD, ruang diskusi terbuka dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Gimana nih kabarnya Sobat Merasa? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Di podcast kali ini kita bakalan ngobrol santai tapi tetap penuh makna seputar dunia perkuliahan, pengembangan diri, dan juga bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Perkenalkan, aku Aulia Zahra Nafisya yang akan menemani Sobat Merasa pada podcast kali ini. Nah Sobat Merasa, pasti selama kuliah kita pernah kan ngerasa bingung, overthinking, ataupun kita ngerasa sebenarnya aku itu punya potensi apa sih? Tapi justru di masa kuliah inilah waktu terbaik kita untuk mengenal diri sendiri, untuk membangun mindset yang positif, dan juga memanfaatkan segala peluang yang ada. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan tentunya sangat inspiratif, yaitu Atu Anggun Qoniatul Amriyah. Beliau adalah wisudawati terbaik ketiga tingkat universitas program sarjana Universitas Lampung. Beliau merupakan sosok inspiratif yang berhasil menunjukkan bahwa dengan kerja keras, konsistensi, dan juga mindset yang tepat, kesuksesan dapat diraih. Halo Atu Anggun. Halo. Atu Anggun, boleh banget untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Merasa ya Atu? Oke, boleh izin ya. Oke, halo teman-teman, saya Anggun Qoniatul Amriyah. Saya lulusan program studi pendidikan guru sekolah dasar, wisuda tahun 2025 bulan November kemarin. Oke Atu gimana kabarnya nih Atu? Alhamdulillah sehat, baik insya Allah. Semoga selalu bahagia. Amin, sehat ya Atu. Amin. Kalau boleh tahu nih Atu kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Atu? Oke, kalau saya sekarang alhamdulillah sudah ikut membantu di salah satu sekolah dasar di dekat rumah, yaitu di Desa Banyurip, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Baik, terima kasih sudah hadir ya Atu dan mau berbagi cerita bersama Sobat Merasa kali ini. Oke Sobat Merasa, kita langsung masuk ke sesi ngobrol santai tapi tetap berbobot ya. Oke Atu, untuk awalan nih, boleh dong Atu diceritain bagaimana perjalanan awal Atu selama kuliah hingga bisa mencapai prestasi seperti sekarang. Wow, cerita nih ya, berarti Iya, panjang bener dong. banget. Oke, mungkin kita mulai dari awal masuk kali ya. Oke, jadi dulu itu saya masuk di PGSD Unila itu tahun 2021 lewat jalur SBMPTN. Atau yang sekarang udah ganti nama jadi SNBT, jalur tes. Alhamdulillah keterima di Unila dan jadi mahasiswa PGSD tentunya ya. Terus untuk awalnya itu saya belum tahu tuh kalau PGSD itu ada di Metro. Jadi tahunya dulu di Balam gitu kan. Jadi mau nggak mau harus cari tempat tinggal dong gitu kan, yang di area Metro karena emang nggak punya saudara di Metro. Nah waktu itu karena saya SMA-nya juga pesantren, kebetulan masih semangatnya ngaji ya, gitu. Jadi kok kayaknya merasa eman-eman gitu atau sayang kalau nggak dilanjutin ngajinya. Jadi saya coba cari pondok pesantren di dekat kampus B ini dan alhamdulillah nemu dan cocok. Saya akhirnya masuk ke pesantren untuk tempat tinggalnya. Jadi selama perkuliahan, kalau pagi saya kuliah, kalau malam itu saya mengaji. Itu untuk tinggalnya. Kemudian tapi di sela-sela kesibukan perkuliahan dan juga pesantren, alhamdulillahnya itu saya masih diberi kesempatan untuk ikut lomba-lomba, untuk berkegiatan dan juga berorganisasi. Itu sangat bersyukur, alhamdulillah. Memang tapi ya itu karena saya terbatas ya, untuk HP juga terbatas, malam harus dikumpul. Jadi kalau misal kegiatan ya saya yang menyesuaikan, kira-kira bisa nggak nih gitu. Terus kalau untuk lomba-lomba, saya banyak lomba-lomba yang online untuk mengantisipasi yaitu tadi karena memang harus mengikuti aturan yang berlaku di pesantren juga kan, dimana
bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di semua tempat itu punya aturannya masing-masing. Nah, jadi lomba-lomba online yang mungkin lebih sering saya ikuti. Cuman memang ada beberapa yang offline. Seperti alhamdulillah kemarin itu sempat 2 kali di Jogja. Itu karena masuk final jadi offline di Jogja. Kalau itu udah mau nggak mau harus datang ke final gitu kan. Terus yang terakhir sebelum saya wisuda itu alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk ikut MTQ nasional di Kalimantan Selatan. Termasuk ini salah satu batik yang dipakai gitu. Nah, itu untuk kegiatannya. Untuk organisasi menyesuaikan job desk-nya kapan harus selesai. Nah, terus untuk tadi sampai akhirnya wisudawan terbaik ya. Betul. Ini sebenarnya nggak pernah tersirat dalam hati, dalam pikiran kalau mau jadi wisudawati terbaik. Karena memang awal itu saya nggak daftar untuk menjadi wisudawan terbaik. Tapi pas pengumpulan SKPI itu ya, nanti kan kalian akan melakukan itu teman saya yang memberikan support, harus ikut, pokoknya harus daftar, ini skornya besar gitu, lumayan kayaknya masuk gitu. Hasil saya coba daftar. Nah, dari situ pikiran nih, kayaknya buat kejutan aja lah sama orang tua gitu, kalau siapa tahu masuk. Jadi saya nggak mau cerita dulu kalau saya daftar untuk jadi wisudawan terbaik tingkat fakultas, karena memang kita nggak bisa daftar tingkat universitas ya. Nah itu, jadi terus tiba-tiba H-3 yudisium itu dikabarin online via chat WA oleh admin itu, ternyata alhamdulillah jadi terbaik di tingkat fakultas dan diminta untuk menjadi perwakilan daripada mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus untuk memberikan kesan-pesan, yaitu sambutan saat yudisium. Nah itu baru saya kasih tahu chatnya ke orang tua. Alhamdulillah sangat bersyukurlah, bangga gitu. Nah yang menariknya lagi, lebih lucunya lagi itu ketika saya nggak tahu kalau saya tuh jadi wisudawan terbaik tingkat universitas. Jadi waktu gladi ya, sebelum wisuda kan gladi satu hari sebelum wisuda. Nah itu saya taunya saya duduk di kursi nomor 94. Alhasil waktu itu saya coba masuk untuk cari kursi nomor 94. Oh ternyata yang bagian depan itu bagian belakang itu sekitar 100 sekian. Berarti agak maju dong, ya kan? Ketika saya udah nyari, kamu nomor berapa? Tanya temen, Gun, kamu disuruh ke depan, tadi dipanggil. Loh, ngapain dipanggil? Saya takut ada kesalahan gitu kan, kok tiba-tiba dipanggil. Kamu wisudawan terbaik, kamu terbaik gitu. Masa iya? Terus habis itu ternyata udah majulah saya ke depan. Saya bingung nggak tahu mau kemana, pokoknya maju aja ke depan. Dikira saya itu duduk di barisan paling depan. Kok udah penuh semua? Terus habis itu penjaga barisannya itu baru ngomong, kamu siapa gitu, kamu terbaiknya. Nggak tahu pak, kata teman saya, iya, saya dijawab begitu. Habis itu baru, namanya siapa? Anggun Kanatul Amriyah nomor 94 pak. Oh iya, silakan maju. Jadi benar-benar wisudawan terbaik itu kejutan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah sekali ya Atu, sangat tidak terduga. Tapi berarti Atu ini semasa kuliah pasti lagi semangat-semangatnya banget ya Atu, dari ikut lomba baik online maupun offline. Ya, betul. Alhamdulillah semangat. Okay. Ngomong-ngomong soal semangat nih Atu, apa sih yang menjadi motivasi utama Atu selama menjalani perkuliahan baik saat menghadapi masa-masa sulit? Oh, masa sulit ini ya. Jadi kalau motivasi terbesar itu pasti orang tua. Dan mungkin dari awal juga sama ya, pasti harus ingat orang tua tuh. Orang tua yang udah mensupport kita baik moral maupun material ya. Dan juga selalu mendoakan kita. Jadi kayaknya tanggung jawab kita adalah belajar. Tanggung jawab kita adalah menyelesaikan perkuliahan. Bonusnya adalah kita memberikan prestasi, menunjukkan prestasi kepada orang tua kita, membuat bangga orang tua kita. Ya meskipun sedikit-sedikit gitu. Nah itu. Terus kalau dibilang tadi masa-masa sulit ya, tentu kita setiap orang itu pasti mampu melewati setiap ujian. Betul?
Betul. Iya. Jadi tinggal kita tuh mau nerima dan mau jalaninya atau enggak. Nah itu kenapa Allah sendiri udah menjanjikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Jadi Allah tidak akan membebani kaumnya di luar batas kemampuan. Artinya kita tuh pasti bisa melewati ujian ini. Masa-masa sulit ini kita pasti bisa melaluinya. Tinggal kita mau jalan apa enggak atau mau berhenti. Nggak mau jalanin ujian itu. Nah itu yang harus kita hindari. Nah tentu bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Saya ingat Abah Yai saya pernah bilang, intinya begini, susahnya ambil sekarang, biar nanti pulangnya kita tinggal bahagianya, kita tinggal enaknya. Nah, jadi intinya sama aja, sulit dan bahagia, susah dan senang itu tinggal tergantung waktu. Mana yang mau kita ambil sekarang, mana yang mau kita ambil untuk masa depan. Oke Atu, berarti ini tergantung mindset kita juga ya Betul, Atu. betul. Nah, kalau menurut Atu sendiri nih, mindset seperti apa yang penting dimiliki mahasiswa supaya bisa sukses selama kuliah? Mindsetnya ya, untuk mindset pemikiran kita itu jangan kita berkata kita tidak bisa. Ya, jadi tidak ada kata tidak bisa bagi orang yang akan sukses. Bagi orang yang ingin sukses, misal dia belum bisa, bilang aja saya harus belajar. Saya punya kesempatan untuk bisa. Nah, untuk mindsetnya, karena emang segala sesuatu yang ingin kita gapai itu sebenarnya yang membatasi diri kita untuk tidak melakukan itu adalah mindset kita sendiri. Jadi kita rubah mindsetnya menjadi aku punya kesempatan untuk bisa. Aku punya kesempatan untuk mampu melalui itu semua, mencapai itu. Aku bisa. Oke Atu, lalu lanjut nih Atu, Aul pengen tahu dari segi belajar, kira-kira strategi apa yang biasanya Atu lakukan supaya tetap konsisten dan maksimal? Kalau strategi nih, strategi kalau saya itu karena memang pondok, terus harus kuliah juga, jadi paling utama adalah kita punya target. Ya, jadi kita punya target kapan harus selesai tugas ini, kapan harus selesai tugas di pondok, hafalannya kapan, itu dibagi waktunya juga untuk kita punya deadline tadi itu, agar apa? Agar yang ini selesai, yang itu juga selesai. Gitu. Jadi harus punya target dan punya skala prioritas, mana yang harus didahulukan. Karena memang terbatas sih, di pondok itu kan terbatas HP ya, jadi harus benar-benar bisa membagi waktunya, kapan aku harus nugas, kapan aku harus hafalan, kapan harus ngerjain job desk kegiatan jadi panitia gitu kan. Mungkin itu. Oke, jadi kita harus punya strategi ya tuh biar gimana caranya supaya belajar kita itu tetap efektif ya Atu. Iya betul, target itu sih. Tapi Atu, kan selama kuliah ini kita tuh nggak cuma fokus di akademik aja nih ya Atu. Betul. Nah, sebagai mahasiswa yang aktif, gimana sih cara Atu mengatur waktu antara kuliah, organisasi, dan juga kehidupan pribadi? Oke. Seperti yang tadi saya bilang ya, ada target juga. Nah, untuk memaksimalkan target itu biasanya saya buat jadwal untuk hari esok. Jadi misal hari ini nih, mau tidur, besok saya mau ngapain aja ya, harus udah ada di list di pikiran kita. Jadi aku keinget tugas ini harus ditanya itu, berarti besok aku harus ngerjain itu jam sekian. Terus waktunya hafalan setelah sholat atau sebelum tidur gitu. Jadi aku punya jadwal untuk hari esok. Terus yang kedua ada juga isi waktu-waktu luang. Kadang kan kita libur gitu ya, terus libur ini jangan leha-leha banget, boleh leha-leha tapi jangan terlalu banyak. Memang badan perlu istirahat ya, tapi itu tadi tetap kalau waktu luang kita gunain untuk nyicil-nyicil, nggak harus semua. Oke, tapi jujur Atu keren banget loh, Atu bisa balance antara waktu kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi. Karena Aul sendiri tuh ngerasa masih sulit nih Atu buat bagi waktu antara organisasi sama ngerjain tugas kuliah gitu loh Atu. Lalu Atu, ada nggak sih tantangan terbesar yang pernah Atu hadapi selama kuliah dan gimana cara Atu untuk mengatasinya? Nafsu. Nafsunya apa? Malas, ngantuk, capek, itu semua nafsu. Hal-hal yang tidak
yang mengarahkan kita untuk tidak melakukan sesuatu itu sebenarnya nafsu. Hati kita, dalam hati kecil itu sebenarnya ayo lakukan. Cuman kadang nafsu itu yang mau menguasai atau enggak gitu. Jadi kalau misal malas, mau kita ikutin malesnya atau mau kita hindari malesnya. Itu. Jadi nafsu sih paling besar. Dan gimana caranya? Kita ingat target. Kita kan udah punya target tuh. Betul. Ingat target. Terus ingat lagi siapa yang akan kita banggakan. Jadi buat penyemangat kita untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai sesuatu, untuk menyelesaikan sesuatu. Oke, pokoknya kita harus ingat target kita awal kuliah itu untuk apa ya. Tujuan, betul. Bener, tujuan. Lalu nih Atu, menurut Atu seberapa penting sih ikut organisasi atau kegiatan di luar akademik dalam mengembangkan potensi diri? Penting banget ini. Karena apa? Di organisasi itu kita akan belajar cara kita berkomunikasi yang baik, cara kita berkoordinasi dengan orang-orang ya tentu ya. Nah itu kita akan belajar di situ. Selain itu kita perbanyak relasi dan juga kita akan lebih meningkat rasa percaya diri kita. Benar sih Atu. Dari awal ikut organisasi ini, awal jadi punya banyak relasi. Nah, betul. Terus jadi lebih pede buat ngomong dengan Betul orang lain ya sekali. Atu. Dan yang paling penting ini adalah kemampuan-kemampuan ini yang kita pelajari di organisasi itu nanti akan sangat berguna, sangat berharga ketika kita nanti terjun di masyarakat. Nah, untuk Sobat Merasa nih Atu, kira-kira ada tips nggak dari Atu supaya mahasiswa itu lebih maksimal dalam memanfaatkan peluang selama kuliah? Oke, tips ya. Kalau tips berarti nggak cuma satu ini kayaknya. Iya, ada satu. Yang pertama, kenali diri. Kenali diri ini maksudnya saya punya potensi apa ya? Kemampuan saya ada di mana ya? Bakat saya ada di mana ya? Nah, tapi memang ini tidak sedikit juga yang mereka belum tahu basicnya di mana, potensinya di mana. Ini kadang-kadang ada yang belum tahu. Nah, gimana caranya? Itu mungkin bisa dimulai dari hobinya masing-masing. Soal lakukan hobi, misal hobi nyanyi gitu ya. Udah nyanyi-nyanyi aja, nanti kan akan belajar sendiri untuk improvisasi dan lain sebagainya. Terus yang udah tahu bakatnya di mana, asah terus. Ya, tingkatkan terus, kembangkan terus, manfaatkan itu karena itu memang sudah dianugerahkan oleh Allah, sudah diberikan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi seorang yang bisa memberikan manfaat minimal untuk dirinya sendiri dan khususnya untuk orang lain. Nah, yang kedua selain kenali diri, kita juga harus mengambil kesempatan. Ya, kayak contoh lomba-lomba ya, atau menjadi tugas MC misal ya, MC. Ambil kesempatan itu. Kenapa? Kalau nggak diambil kesempatan, kapan kita mau belajar? Betul? Betul banget. Nah, itu. Jadi ambil kesempatan, karena memang kesempatan tuh nggak datang dua kali. Iya, betul sekali. Kalau nggak sekarang mau kapan lagi gitu kan. Terus kalau misal sekarang udah ada kesempatan, nanti belum tentu ada lagi. Ya, betul kan? Nah, selanjutnya yang ketiga ya. Atau ketiga. Yang ketiga itu berani mencoba dan harus terus mencoba. Nah itu kenapa? Ya itu tadi, sebuah proses untuk mencapai sesuatu itu dimulai dari nyoba, melangkah. Nah itu dicoba dulu. Kalau nggak dicoba, kapan kita mau berproses? Benar. Terus dicoba terus untuk biar kita terlatih. Seperti misal kaligrafi nih, kaligrafi nulis. Jadi kalau cuma sekali ya masih jelek, tapi kalau udah terus nulis, lama-lama akan bagus sendiri. Tuh. Terus yang keempat itu sisakan dalam hati ya sedikit aja ruang untuk kecewa. Karena apa? Kita biasanya juga pasti pernah gagal. Ya, pasti pernah gagal. Nah, gimana? Kita kasih ruang sedikit di hati kita untuk menerima kegagalan itu. Biar apa? Biar kita ikhlas. Karena memang kegagalan ini memang harus kita terima agar kita mampu untuk gerak lagi, kita mau untuk nyoba lagi, kita mau untuk latihan lagi. Gitu.
Dan yang terakhir jangan lupa berdoa. Pasti dong, karena memang yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan tangan kita sebenarnya bukan diri kita sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa itulah yang mengkehendaki kita untuk melakukan sesuatu. Oke, boleh dicoba ya Sobat Merasa tips dari Atu Anggun untuk memanfaatkan peluang selama kuliah. Nah, sekarang bagaimana cara Atu melihat peluang dan memanfaatkannya untuk pengembangan diri Atu? Untuk saya motivasinya peluangnya ya, mohon maaf. Untuk peluangnya itu saya gunakan terus ya. Saya latih. Kalau nanti disuruh ini siap, nanti disuruh ini siap. Itu kenapa? Biar kita terus belajar. Yang saya katakan tadi, tidak ada kata tidak bisa bagi orang yang ingin sukses. Kalau belum bisa, belajar. Siap dulu, belajar. Bilang siap, belajar. Aslinya kita tuh mau. Cuman kadang, ya itu tadi, ada yang membatasi diri kita. Rasa tidak percaya diri itu muncul sehingga kita terbatasi, kita tidak mau mencoba. Oke, berarti kalau setiap ada peluang tuh kita harus bilang kita tuh bisa ya, tuh kita siap, tapi harus sambil belajar. Jangan tolak dulu. Iya. Jangan tolak dulu. Jangan tolak sebelum mencoba. Betul. Terakhir nih Atu, apa harapan dan rencana Atu ke depan baik untuk karir ataupun untuk kontribusi bagi masyarakat? Kalau tujuan utama pasti ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, gitu ya. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang telah diberikan itu kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Gak harus umat dulu lah, untuk diri kita, untuk orang lain terdekat kita. Nah itu kita manfaatkan. Ya kalau saya memang PGSD berarti saya di dunia pendidikan. Artinya ya membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita bangsa salah satunya itu ya. Nah mungkin nanti teman-teman PGSD juga harapannya seperti itu. Nanti bisa menjadi seorang pendidik yang membantu mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Oke, keren banget ya Sobat Merasa. Semoga seluruh harapan dan rencana Atu buat kedepannya dapat terlaksana dengan baik. Amin. Amin. Wah, seru banget ya Sobat Merasa. Obrolan hari ini benar-benar penuh insight dan inspirasi. Dari sharing Atu Anggun, kita dapat belajar bahwa dengan kita mengenali potensi diri, membangun mindset yang positif, serta memanfaatkan semua peluang yang ada, itu adalah kunci keberhasilan selama masa kuliah. Semoga apa yang sudah dibagikan hari ini bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk terus bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita masing-masing. Terima kasih banyak untuk Atu Anggun atas waktu dan cerita inspiratifnya. Kembali kasih. Saya selaku MOT juga memohon maaf jika selama memandu terdapat kekurangan. Akhir kata, terima kasih untuk Sobat Merasa yang sudah setia mendengarkan podcast Merasa PGSD hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.